The only person you are destined to become is the person you decide to be. Gue kepengen kenalin lu sama temen gue yang namanya Doni. Doni setiap hari memiliki keseharian, yaitu scrolling sosial media. Dia bilang dia melakukan scrolling sosial media agar hilang lepas dari sebuah kepenatan. Dia bilang kepada diri sendiri bahwa TikTok itu benar-benar berguna. Doni setiap hari membohongi dirinya sendiri. Dia sadar bahwa dengan dia melakukan hal yang gak guna, itu membuat dia makin jauh. Semakin jauh dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Tanpa dia sadarin dia kehilangan identitasnya dia. Dia dengan mudah untuk mengikuti arus kehidupan. Dia mengikuti tren ini, tren itu, ikut influencer ini, influencer itu. Dan dia bakalan bilang kepada dirinya sendiri bahwa itu benar-benar berguna. Tapi, gue yakin dan percaya, kita itu berbeda. Dan video ini khusus buat lo yang ngerasa. Menurut gue pribadi, kalau misalnya lo saat ini mengikuti segala bullshit yang ada di dalam di dunia ini, lo bakalan ketinggalan. Ketinggalan sama apa? Ketinggalan sama jati diri lo. Dimana usia akan terus bertambah, dimana tanggung jawab akan selalu ada dan akan bertambah semakin lo bertambah usia. Namun mental lu masih mental hari ini. Lu tidak berpikir masa depan. Maksudnya kayak gini. Kalau misalnya lu setiap hari kayak sedikit-sedikit capek lu scrolling sosial media, sedikit lu bingung mau ngapain, stres, lu bakalan relapse. Sedikit-sedikit lu ngerasa lonely, lu bakalan nontonin Java favorit kalian. Mungkin itu yang lu kenal terhadap diri kalian sendiri. Dan setelah kalian mengikuti habit yang menurut gua terus-terusan negatif, makin lama makin membejatkan otak kalian. Di situ kalian gak bakal bisa ngelihat pengharapan. Pengharapan artinya adalah ketika lu melihat masa depan, gak lagi ngeliatin masa lalu. Kebanyakan orang, pemuda terutama lu mungkin, kalau misalnya let's say lu setiap hari relapse, setiap hari malas-malasan scrolling sosial media, bangun telat, gak olahraga, makan junk food, apapun bad habit yang kalian lakukan, kalian bakalan ngelihat kayak, oke, selama gua hidup, selama beberapa minggu ini, gua gak ngapa-ngapain, gua gak ngelakuin hal yang produktif. Apa iya gua bisa menjadi orang yang sukses? Gue kepengen sih, gue kepengen jadi orang yang sukses. Gue kepengen bawa orang tua gue ke umroh. Gue kepengen beliin mama papa gue barang yang bagus. Namun gue sadar gue setiap hari scrolling sosial media. Yang mungkin lu bakalan bilang kayak, ah ya udahlah, cuman beberapa menit ini. Ah ya udahlah, yang penting gue bisa refreshing otak gue. Ya udahlah, gue yang penting bisa shifting rasa stres gue. Namun gue yakin sama lu bahwa setiap kali lu scrolling sosial media itu nggak mungkin kayak 10 menit doang. Angkat tangan bareng sama gue kalau misalnya lu scrolling sosial media, tahu-tahu udah 1 jam, tahu-tahu udah 2 jam. Tahu-tahu lu udah melupakan hal yang mestinya lu lakuin. Dan ketika lu selesai itu, nggak hanya lu akan ngerasa buang-buang waktu, lu akan benci sama diri kalian sendiri. Ah man, it happens again. Ah man, gue ngapain aja sih? Dan di situ lu bakalan ngelihat yang namanya putus asa. Yang di situ lu ngelihat kayak lu nggak punya kekuatan untuk melihat masa depan. Maka dari itu lu terutama kalau misalnya pertama kali dan sadar hal-hal buruk itu terus yang lu kerjain, di situ lu ngerasa putus asa. Lu ngerasa gak bakalan jadi orang yang sukses. Kenapa? Karena lu setiap hari melihat diri lu sendiri sebagai orang yang seperti ini, orang yang seperti itu. Namun kalau misalnya lu let's say hidupi kehidupan kalian dengan contohnya meditasi, dengan contohnya gratitude journaling, melakukan active meditation, mungkin jalan-jalan, mungkin ngobrol sama orang tua lu, spend waktu, quality time bareng sama mereka, traktirin mereka. Gue berani jamin sama kalian, pas kalian mendengarkan hal-hal yang gue sebutin tadi, itu bener-bener boring banget. Ah masa sih gitu aja bisa jadi orang yang sukses? Ah kelihatannya bosen banget kayak gini mah.
Ngapain sih gue lakuin? Gue udah coba sekali 2 kali gak mempan buat gue. Itu gak berguna buat gue. Sini gue kasih tahu. Orang sukses, percaya gak percaya, itu kegiatannya jauh lebih sedikit daripada kalian. Gue ulangin sekali lagi. Orang sukses, seperti top 1%, memiliki kegiatan yang jauh lebih sedikit daripada kalian. Kalian sendiri yang menanamkan diri kalian dengan bullshit yang ada. Percaya nggak percaya? I'm dead serious. Karena orang yang bener-bener sukses, mereka akan menghidupi kehidupan mereka. Mereka sadar apa yang baik buat gua, mereka masukin. Apa yang buruk buat mereka buang jauh-jauh. Gua ulangin sekali lagi, apa yang baik buat mereka terima, mereka jalani, mereka tekuni. Mereka jadikan itu sebagai identitas karena itu akan compounding setiap hari dan akan bisa menjadi pribadi yang jauh lebih sukses, otak juga lebih bersih, lebih bisa fokus, lebih bisa konsentrasi daripada memasuki diri kalian dengan bullshit-bullshit yang ada. The only reason gue ngomong kayak gini karena gue peduli sama lu. Gue ngomong kayak gini dengan harapan lu bener-bener serius dengan kehidupan lu sendiri. Menurut gue gak ada influencer di luar sana yang mengatakan untuk stop scrolling sosial media. Karena mereka sadar, traffic mereka dari situ. Mereka sadar dengan semakin banyak orang yang scrolling sosial media, semakin suka sama pribadi gue, semakin suka dengan yang sifatnya adalah pansos. Gue kepengen beritahu kalian, please, untuk kurangi, even jangan kurangi, bener-bener berhenti scrolling sosial media. Gue yakin kalian bakalan bilang kayak, Raven, lu gila, lu mestinya diam, lu mestinya gak ngomong kayak gini, lu gak ada buktinya, gak ada apapun. Lu bahkan cari akademis gak jelas, padahal lu sebenarnya tahu dari lubuk hati lu yang paling dalam sosial media itu bener-bener buruk bagi kalian. Tapi lu biarkan itu terjadi. Kayak sesimpel gini aja deh, gue kasih contoh. Zaman dulu ketika HP menggunakan fingerprint, orang-orang pada ketakutan. Wah, ini jangan-jangan sidik jari gue, identitas gue, yang hanya cuman gue doang yang miliki, itu bisa diambil oleh company-company. Awalnya orang-orang takut dengan fingerprint, dengan buka HP kita dengan sidik jari kita. Namun setelah beberapa tahun ke depan, oke, fine-fine aja. Lebih gampang buat buka HP, kita akan menerima, kita akan ngerasa itu baik-baik saja. Yang dimana membuka HP pakai jempol, identitas, itu fine-fine aja. Next, tiba-tiba Face ID. Kita bilang kepada diri kita, awalnya takut banget karena literally wajah kita diambil dan dikirimin ke company. Namun setelah beberapa bulan kemudian, itu lumrah-lumrah aja, itu fine-fine aja. Sama kayak sosial media, lu scrolling sosial media, lu bakalan bilang kepada gua bahwa sosial media itu bagus. Zaman sekarang itu zamannya untuk mencari informasi. Dan lu mungkin bakalan melawan gua, kayak mencoba bilang bahwa sosial media itu baik. Ada hal positifnya. Namun gua kepengen tanya satu kali aja, apa perasaan lu setelah scrolling? Karena menurut gua itu yang bener-bener paling genuine, itu yang bener-bener paling murni. Ketika lu setelah selesai scrolling sosial media, lu bakalan benci sama diri kalian. Jiwa lu seakan-akan memberitahu kepada lu, please stop untuk scrolling sosial media. Gue bener-bener sayang sama lu dengan harapan memberikan perasaan yang benci terhadap diri kalian sendiri untuk mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ataupun terlebih bullshit yang ada. Kayak makan junk food. Apa perasaan lu setelah makan junk food? Bagaimana perut lu ngerasa bener-bener sakit, kepedesan, atau apapun itu, kekenyangan? Menurut gua badan kita mencoba memberitahu kalau misalnya badan kita ngerasa gak nyaman dengan cara rasa sakit itu. Namun kalian bisa lupakan, namun kalian bisa abaikan. Dan kalian akan menggunakan alasan kayak, toh cuman sekali-sekali aja. Jujur gue kepengen kasih tahu sama kalian, gue ngerasa kasian sama orang-orang yang percaya bahwa scrolling sosial media itu ada positifnya. Bahwa makan junk food sekali-sekali itu gak apa-apa. Karena kita tahu sebenarnya itu akan merusak mental kita. Karena kita tahu itu akan membuat diri kita menjadi pribadi yang jauh lebih bejat.
Hanya saja kalimat yang kayak mencoba menenangkan kita, padahal itu adalah pedang yang benar-benar menusuk di dalam diri kita. Itu membuat kita kayak melupakan bahwa hal itu sebenarnya buruk. Sekarang, gue bakalan tuntun lu. By the way, kalian telah memasuki pertengahan dari video ini. Artinya, ini adalah sebuah panggilan bagi kalian untuk melakukan perubahan. Dengan segala konten yang ada, dengan segala bullshit yang ada, kita butuh sebuah senjata. Senjata itu adalah ilmu. Jika kalian ngerasa kalian perlu dilengkapi dengan sebuah senjata ilmu ini, gue berharap kalian bisa subscribe sekarang. Dan gue berjanji sama kalian, ketika kalian subscribe, itu menjadi sebuah tantangan buat gue terus-menerus improve video gue, agar gue bisa memberikan wisdom jauh lebih banyak kepada kalian. Do we have a deal? Untuk bagaimana caranya mengetahui sebenarnya kehidupan lu itu gunanya buat apa, maka dari itu, hal pertama yang bisa gue kasih saran kepada lu adalah uninstall Instagram, uninstall TikTok, uninstall sosial media. Kalau lu bener-bener serius untuk menemukan tujuan hidup lu hari ini, itu adalah waktu yang terbaik buat kalian lakukan. Dan itu bakal menjadi tes buat diri kalian sendiri, bukan buat gua. Gua nggak peduli kalau misalnya lu nggak mau dengerin nasihat gua, it's fine. Tapi ini tes buat diri lu sendiri. Apa lu seberapa serius lu untuk mencari tujuan hidup lu? Seberapa serius lu untuk menjadi pribadi yang lebih bahagia daripada yang sebelumnya? Kalau misalnya sesimpel delete aplikasi aja kalian gak bisa, selamat datang, itu adalah dosa favorit lo. Itu adalah sebuah dosa yang mungkin selama ini lu gak sadar, tapi hanya karena lu bener-bener sayang sama dia, lu biarkan itu kayak terus-terusan bertumbuh di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan menurut gue kalau misalnya lu gak bisa delete sosial media sekarang, menurut gue gak ada gunanya untuk lanjutin step selanjutnya. Udah? Good job. Gue bangga sama lu. Step selanjutnya adalah active meditation. Meditasi di sini tuh sorry gue, kalau misalnya kalian sadar, banyak banget mobil yang lalu lalang di depan rumah gue. Dan itu kadang-kadang membuat gue emosi. Jadi izinkan gue untuk tarik nafas. Dan gue harap kita bisa tarik nafas bareng-bareng. Active meditation. Menurut gua, active meditation itu hanya akan datang ketika nggak ada konten yang bejat itu ada di dalam otak kita. Dan untuk biar bisa membuang konten yang bejat di dalam otak kita, kalian harus meditasi secara rutin. Gua saranin buat kalian yang benar-benar serius untuk melakukan meditasi 1 hari selama 10 menit. 10 menit aja dalam waktu 24 jam. Gue kepengen kalian meditasi, gak mikirin apapun. Plus, tidak scrolling sosial media. Ketika kalian melakukan itu, artinya kalian membiasakan diri untuk merasa bosan. Kalian membiasakan diri kalian untuk tidak berpikir apapun. Dan gue bener-bener bangga ketika gue meditasi, itu gak ada lagu, gak ada TikTok, gak ada gerakan, gak ada tulisan, gak ada tarian apapun di dalam otak gue. Murni diri gue saat ini, detik ini, ngerasain segala hal yang bisa gue rasakan ketika gue melakukan meditasi. Dan bedanya dengan active meditation adalah kalian coba untuk meditasi, tapi berpikir tentang tujuan hidup kalian. Dan percaya gak percaya, gue bener-bener mendapatkan tujuan hidup gue, yaitu membuka YouTube channel ini menjadi self-improvement coach gitu ya. Itu ketika gue melakukan active meditation. Gue sadar ketika gue nge-reflect diri gue sendiri, gue menjadi pribadi yang selalu mengikuti arus kehidupan. Dimana nyokap gue bilang ini, gue ngikutin. Dimana papa gue bilang ini, gue ikutin. Seakan-akan gak ada kendali. Keputusan yang dimana gue datangnya dari diri gue sendiri. Maka dari itu,
ketika gue selesai melakukan active meditation, gue keluar dari pekerjaan gue, dan here I am, sekarang di sini. Untuk memberikan wisdom yang sebanyak mungkin agar mungkin ada Raven di luar sana yang masih seperti Raven yang masih muda. Oke, kita bakal balik lagi ke active meditation. Jadi ketika kita melakukan pemikiran kenapa lu hidup di dunia ini, apa gunanya lu hidup di sini, area mana yang lu sebenarnya bisa lu banggakan, area mana yang mungkin bisa lu improve, apapun itu akan terjadi di dalam active meditation. Seakan-akan kayak lu ngomong kepada diri kalian untuk pertama kali. Ya, kayak gue ulangi lagi karena ini adalah kesempatan buat lu ngobrol sama diri kalian sendiri. Dan itu bener-bener bernilai banget karena lebih mudah untuk ngikutin tren-tren. Karena lebih ngikutin sosial media influencer ini. Ketika influencer ini bilang, ini saatnya pekerjaan yang terbaik buat kamu di tahun ini. Dan lu akan dengan mudah kayak ngikutin, terus lu coba, terus akhirnya lu gagal. Lu gak bisa nyalahin influencer itu, tapi lu bakal menyalahkan diri kalian sendiri. Terus tiba-tiba influencer lu bilang, ini cara membuat uang dengan cara yang cepat. Terus tuh kalian ikutin, terus kalian udah buang-buang duit, terus akhirnya gagal. Hanya karena apa? Hanya karena kalian mengikuti influencer itu. Maka dari itu gue kepengen kalian memiliki respect terhadap diri kalian sendiri. Miliki nilai yang bener-bener tinggi buat diri kalian, sampai ketika kalian melihat influencer itu gak ada nilainya. Step selanjutnya adalah kalian bisa membaca buku. Gue gak bisa stress enough, menurut gue buku adalah salah satu senjata yang bisa kalian gunakan untuk membunuh naga yang ada di masa depan. Idenya adalah, menurut gue buku self-help itu adalah wisdom atau pengetahuan yang datang dari orang sukses, diberikan kepada kita dengan segala perspektif yang mereka miliki. Dan menurut gue lu harus, ada baiknya lu mempercayai mereka gitu. Ada baiknya lu mungkin mempercayai orang yang sukses. Kenapa? Karena mereka jauh lebih sukses daripada lu. Karena otak lu saat ini, itu yang membuat lu menjadi pribadi yang sekarang. Menjadi pribadi yang tidak ada arah, yang tidak ada tujuan, yang tidak punya masa depan. Itu datangnya dari pemikiran lu. Yang menurut lu bener, yang lu izinkan masuk, itu datangnya dari diri kita sendiri. Jadi kemungkinan besar ada baiknya lu gak percaya sama otak lu. Dan ketika lu membaca buku tentang self-help apapun itu, kalian harus benar-benar menurunkan ego kalian. Kalau misalnya memang ini caranya, ada baiknya lu mengikuti. Kalau misalnya ngobrol sama pasangan itu caranya seperti ini, ada baiknya lu ikuti. Karena menurut gua sejauh manapun lu mencoba untuk menggunakan cara lu, itu nggak bisa lebih menang daripada orang yang udah sukses, daripada orang yang benar-benar paham di area itu. Step selanjutnya yang lu bisa lakuin adalah sesimpel mencari hobi baru. Hobi baru itu nggak bakalan lu tahu, bakalan senang atau lu sukain sebelum lu coba. Mungkin lu saat ini bilang kepada diri kalian, untuk buat gua terpuaskan hanya terdapat dari PMO dengan gua relapse. Namun lu sebenarnya nggak sadar ada banyak banget cara agar membuat diri kalian lebih bahagia, lebih terpenuhi, lebih membuat lu cinta sama diri kalian sendiri tanpa lu sadari. Dan itu hanya akan terjadi dan hanya akan benar-benar berdampak di dalam kehidupan kalian ketika kalian mau mencoba. Kayak sesimpel olahraga. Banyak banget orang yang kepengen ngelakuin olahraga, tapi mereka banyak banget yang bilang, gua gak punya waktu, gua gak punya apa, dengan segala macam alasan. Dan mereka gak pernah coba. Namun kalau misalnya lu coba olahraga saat ini, dan lu bener-bener berhasil, mungkin saja untuk pertama kalinya lu bakalan bilang kepada diri kalian, oh ternyata gua bisa juga ya. Hal kecil aja itu udah cukup untuk membuat diri kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Hal kecil itu aja cukup untuk terus membuat diri kalian kayak, oke, kalau misalnya gue bisa melakukan ini, gue bakalan improve lagi, besoknya gue bakalan olahraga lagi. Ketika kalian terus-terusan melakukan hal yang positif, itu semakin banyak harapan terhadap diri kalian. Gue yakin lu pasti bisa. Bye-bye.